Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fatmawati dan rekan saya Agung Selihuddin dari kelompok 4 akan mempresentasikan penghasilan pajak pasal 25 angsuran pajak. Pengertian PPh pasal 25, pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan secara langsung angsuran setiap bulan dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan wajib pajak. Angsuran PPh 25 merupakan kredit pajak untuk penghasilan terutama yang harus dilunasi dalam 1 tahun pajak. Pembayaran PPh ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau melalui pemotongan atau pemungutan baik oleh pihak ketiga maupun yang dibayar atau terutang di luar negeri. Dasar perhitungan PPh 25. 1. Surat pemberitahuan tahunan SPT tahun lalu dikurangi kredit pajak. 2. Angsuran bulan di awal tahun sebelum batas penyampaian SPT adalah angsuran pajak PPh 25 pada bulan terakhir tahun sebelumnya. 3. Bila pada tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak SKP untuk pajak tahun sebelumnya, maka misalnya angsuran bisa diperhitungkan kembali. Perhitungan PPh pasal 25 dilakukan setahun sekali. Misalnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan PPh dalam SPT tahun lalu dikurangi kredit pajak yang meliputi PPh pasal 21 yang dipotong sesuai tarif pasal 17 ayat 1 lebih pemberi NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh pasal 22 yang dipungut penguatan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Selanjutnya PPh pasal 23 yang dipotong 15% berdasarkan D3 bunga, royalti, dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri kemudian dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa 1 tahun. Secara umum PPh 25 dapat dihitung dengan rumus berikut ini. PPh 25 sama dengan PPh menurut SPT tahun lalu dikurangi PPh 21, 22, 23, 24 dibagi 12 bulan atau penyambungan dalam tahun pajak. Tarif PPh pasal 25. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (PPOPS), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik jasa maupun ceran serta jasa dengan satu atau lebih pihak usaha. PPh 25 bagi OPP sama dengan 0,75% dikali omset bulanan buat tempat usaha. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu yaitu OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki tempat usaha sendiri. PPh 25 dibagi OPSPT. PPh 25 OPSPT sama dengan PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A di PPh 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A huruf pajak penghasilan PPh adalah sampai dengan 50 juta adalah 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%, 250 juta sampai 500 juta adalah 25%, dan di atas 50 juta adalah 30%. Untuk wajib pajak badan membayar angsuran PPh, yaitu PPh 25 WPB sama dengan PKP dikali 25% kali pasal 17 ayat 1 huruf B PPh. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25, batas pengeluaran adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jika batas waktu pengeluaran jatuh pada hari libur termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional dan pemilihan umum, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK 03/2007 yang sudah direvisi dengan PMK nomor 80 PMK 03/2010 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Perpu 22 PJ 28 pada 21 Mei 2008. Pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak SSP atau dokumen sejenisnya.
Selanjutnya, sanksi keterlambatan PPh pasal 25. Sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, maka bagi wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan. Dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Mei 2015, wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada tanggal 19 bulan Juni. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan wajib pajak badan untuk tahun pajak 2014 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Tarif PPh wajib pajak badan untuk tahun pajak 2014 berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, yaitu 1. Tarif pajak untuk tahun pajak 2014 adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak. Kedua, wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya dapat memperoleh tarif lebih rendah 5% dari tarif tersebut yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif tersebut yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Yang keempat, untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke ribuan rupiah di bawahnya. Yang kelima, tarif pajak pasal 17 dan 31E dikenakan atas PKP wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib pajak badan yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 tahun 2013. PPh pasal 25 secara umum, dasar perhitungan PPh pasal 25 adalah laba neto fiskal tahun lalu. Dari laba neto tersebut, berapa pajak kininya kemudian dikurangi kredit pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Sisanya akan dibagi 12. 12 merupakan jumlah bulan dalam satu tahun pajak. Jadi secara umum perhitungan PPh pasal 25 dapat dijelaskan sebagai berikut. Penghasilan neto tahun lalu, pajak terutang, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, kemudian jumlah kredit pajak, pajak terutang, dan PPh pasal 25. Berikut adalah contoh perhitungan secara umum PT Indonesia bergerak di usaha perdagangan. Selama tahun 2013, perusahaan tersebut memiliki penjualan sebesar 60 miliar rupiah. Dari penjualan yang dimiliki, PT Indonesia terdapat penjualan ke bendaharawan negara sebesar 3 miliar rupiah dan telah dipungut biaya pajak penghasilan pasal 22 sebesar 45 juta rupiah. Atas penjualan tersebut, terdapat biaya pokok penjualan sebesar 50 miliar rupiah dan biaya usaha sebesar 8 miliar rupiah. Berapa angsuran PPh pasal 25 PT Indonesia untuk tahun 2014? Berikut adalah jawabannya. Jika penjualan sebesar 60 miliar rupiah, harga pokok penjualan 50 miliar rupiah, laba kotor 10 miliar rupiah, beban usaha 8 miliar rupiah, laba neto 2 miliar rupiah, maka perhitungan pajaknya adalah 25% dikali 2 miliar rupiah, sehingga hasilnya adalah 500 juta rupiah. Kemudian kredit pajaknya adalah jika PPh pasal 22 sebesar 45 juta rupiah, kemudian pajak kurang bayarnya adalah sebesar 455 juta rupiah, maka PPh pasal 25 tahun 2014 perhitungannya adalah 455 juta rupiah dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah 37 juta 916.667 rupiah. Jadi angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014 milik PT Indonesia sebesar 30 juta 916.667 rupiah per bulan. Kesimpulannya adalah pajak penghasilan pasal 25 merupakan besarnya angsuran PPh yang harus
dibayar oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tujuan pengenaan PPh pasal 25 adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pelaksanaan pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, wajib pajak membayar sendiri angsuran PPh-nya setiap bulan karena kurang bayar ataupun adanya surat tagihan pajak. Yang kedua, wajib pajak membayar melalui pemotongan atau dipungut oleh pihak ketiga maupun dibayar dan atau terutang di luar negeri seperti PPh pasal 21, 22, 23 dan 24. Kemudian angsuran PPh pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit atau pengurangan pajak terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan.